Kalau katu kau yang masih muda tuh, kalau 17. Iya, markasnya DP laki terus umur. Kalau sekarang kan Satu angkatan yang DP papa. sekarang ada tuh istilah umur. Nah, terus Cinta tidak mengenal usia. dia mengenal Cinta cuma mengenal dua. apa? Uang. Deng. Oke guys, selamat datang. Berjumpa lagi bersama saya Denli Munesehe di Bapontar Podcast. Dan kali ini kita ada Bapontar Mas Modi termasuk serumah. Balumpa di Kuala sudah sampai Batamang rumah. Oke, nah kalau kemarin-kemarin kan tas saya culik tuh teman-teman lama, ya kore-kore sedikit tuh dong masa-masa apakah yang belakang tuh orang pengalaman hidup. Nah, tapi kalau ini kita ada Bapontar Batamang rumah dan di sini Tora akan membahas dia termasuk seseorang yang kreatif, banyak jodohnya. Orangnya suka senyum, gemar menabung. Oke, tidak lama-lama lagi. Vincent Nanengan, apa kabar bro? Mantap. Berdekat pak. Oh, ini apa kejauhan ini? Ini rupa tambah sejahtera ini dapat lihat loh. Biasa aja sama yang mau bilang sejahtera. So tahu tapi orang dari dulu bagaimana? Begitu ya. Yang penting biar lagi dong bilang susah-susah, kau semua kuda paling torang kan dapat lihat, Dong bilang lebih baik kalah nasi jangan kalah aksi. Mantap. Sekarang aktivitas akhir-akhir ini apa dang? Ya aktivitas seperti biasa. Dekat pak. Bagaimana tapi brother ini? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana ini? Jalan-jalan mencari sesuatu atau jalan-jalan karena ada sesuatu? Yang pasti mencari sesuatu. Begitu ya. Yo. Sesuatu yang apa? Kalau Pak Tamang bilang kan, cari donat kata. ada suara yang sebenarnya. Kita curiga dari tadi mau baca tentang donat. Donat ini PRT apa dah sebenarnya ini? Sedangkan kita awal-awalnya kita nggak tahu apa ini donat. Nah itu kan sebelum datang kemari kan, nah ini jika sudah tadi mau tahu ini dia. Ini masalahnya donat itu apa donat ini? Kita masih penasaran ini. Jelaskan donat ini ternyata kue yang DPT-nya itu yang ada bulatan. Oh, ya donat lah ada bulatan lah. Iyo. Maksudnya ada lubang dong. pasti ada apa ya di belakang, ada dapet masuk gua. Masa sampai orang dengar donat terus tertawa begitu dan. Beda kata dengan cookies lain. Oh, Kalau donat kata banyak DP gula. Kalau orang bilang kata kalau cookies lain banyak bentuk. Kalau donat kan memang DP bentuk cuma itu dan bulat bolong di tengah. Nah, kau suka cari yang bolong-bolongan ini loh. Makanya itu tiap dong mau tanya kalau kita keluar nah itu dong alasan selalu kalau mau muncul tetap cari donat. Oh, begitu ya. Itu sampai nasi keluar tuh bahasa tuh dia. Cari donat. Ada tuh tapi aradus keluar. Aduh. Kalau tapi aradus itu bukan cari donat. Apa dang? Dia hobi makan pisang dia. Iya, dia hobi makan pisang. Goreng. Mar bukan pisang goreng. Apa dang? Pisang mesti pisang yang masa dang yang mengkala. Itu sekali. Oh, itu kan tuh namanya kan kalau makan pisang juga kan bagus untuk daya tahan tubuh Yoto. Mesti. Mana dia cari yang tuh pisang-pisang dang yang tuh masih mangkal. Panjang-panjang. Yang tuh pisang-pisang. Boleh Jo. Cuma kata memang tetap namanya makan pisang itu kan itu nota bilang tadi ada antioksidan istilahnya dong bilang. Nah, oke. Bro. Baik lagi. Nah, sekarang kegiatan apa dan saran? Ya, kegiatan masih di desa? Masih. Terus di desa bikin apa di sana? Duduk-duduk atau? Kalau di desa apa dia bikin apa di desa? Kabur. Oh. Memang dang. Kau apa dang ini? Ya, kalau sama rupa orang bilang dang mau menjalani kehidupan kan yang pasti mesti ada rencana. Jadi kita jadi kapan dang ini dang? Perencanaan. Kapan dang? So kapan rencana? Rencana kalau Tuhan berkenan
tahun depan. Mar cewek. Gini ya ini. Mar cewek tuh. Oh cewek. Bar kalaupun Datuk ada biar so tamang-tamang bilang apa sekarang Janda janda yang penting lo bilang biar janda yang penting tetap ada tuh tamang bilang ada dona. Janda kan inti di situ tetap Ada donat. Memang itu tinggal membawa plato dan donat. Merasa vanilla atau rasa Biasanya kita suka yang rasa apa? asin-asin begitu. Cuma lebih bagus original. Kalau asin kan coba campuran. Enggak. Dimanapun itu Masih lebih enak asin. tetap asin-asin. Mantap itu. Nah, so dengar. Jadi Vincent kata suka yang basin. Jan. Ya. Ini kan aktivitas sekarang di desa, kaur perencanaan. Kaur perencanaan itu merencanakan, maksudnya kalau ada kegiatan di desa begitu. Apa jawab biasanya kung rencanakan? Ya biasa kalau di desa kan pasti, apalagi desa-desa kan desa ada desa membangun, ada desa apa? Desa membangun, baru ada desa yang maju. Kalau kata orang kan sudah bisa dikatakan desa yang maju. Oh, desa maju. Jadi yang pasti yang berhubungan lah dengan kegiatan-kegiatan Pembangunan. yang pasti sebelum membangun ya harus direncanakan dengan matang. Direncanakan semua dong. Nah, kan kalau di perencanaan begitu, berarti setelah perencanaan baru langsung ada pekerjaan. Nah, selama ini pernah nggak ada alami yang tuh memang namanya kan merencanakan pasti berkaitan dengan hitung-menghitung, betul nggak? Merencanakan segala sesuatu pasti ada juga dapet itu. Pernah nggak sampai satu waktu tuh, aduh sampai memang tuh pikir pas mentok aduh, entah bikin apa ini dia mau ada lagi merencanakan sesuatu begitu. Yang pasti sih awal-awalnya banyak masalah, banyak persoalan. Cuman dengan belajar ya. Akhirnya bisa. Nah, berarti sekarang desa menuju ke desa maju dang begitu. Oh, so desa maju. Susah desa maju nih. Oh, mantap loh. Ini DP orang-orang maju sama. Makanya terlihat tambah maju terus, tambah maju di depan, tambah maju di belakang. Yang penting adalah sejahtera. Mantap itu. Nah, berarti di desa kan sudah selain merencanakan pasti ada kegiatan-kegiatan lain toh yang sering dilakukan. Nah, selain di desa kegiatan sekarang apa? Ya, kalau selain di desa, Di luar desa mesti ada kegiatan, mungkin pekerjaan lain. ya sebagai anak petani ya bertani. Begitu Orang mesti bertani. Jangan cuma bertani di lahan kecil. Harus belajar bercocok tanam. Tanam di lahan yang besar. Jangan orang biasa cuma di lahan yang kecil. Kalau boleh orang cari yang PC sekali, mesti Mesti. Oh, mantap. Jadi- Oke, sebelum lanjut orang mau bercocok tanam maksudnya bertani. Mau bertani. Ini tuh pikiran jangan. Mesti lurus dulu. Mau bertani. Orang mau apa? Mau minum apa ini? Ini tamang tadi so siap kata. Mau minum ada kopi, ada saraba. Sarabajo kata. Kakak Cika Saraba kata. Oke, nah, brother. Sekarang kan sementara panas-panas nih Piala Dunia. Ya. Yoto, pegang apa So, Semua 16 besar sekarang. Wih. sekarang kan di bola dan Oke, terima kasih. Masa katus mas satu, di satu dong. di bola dan ini, di olahraga. Mana? Mau yang hijau, yang putih? Ya mana? Terima kasih kakak. Yang putih hijau. Oke, nah. Ini yang minum Nah, ini kan istilahnya sudah panas-panas Piala Dunia. So mau masuk di 16 besar. Jagoan Piala Dunia yang kali apa dong? Kali ini. Argentina. Oh, kenapa nggak Argentina? Argentina. Sebenarnya bukan Argentina. Kalau negara favorit Piala Dunia, Tunggu. Itali. Kalau kita Itali. Oh, sama dah, Mas sayang. Sayang
Da over. Aduh, Itali kan Untuk dua kali mengundurkan diri dulu. Itali. mengundurkan diri secara gentleman. Jadi fans Itali dan kecewa karena di sini banyak pendukung Itali, akhirnya Sobalipa sebelah. Nah, oke, Argentina. Karena Mbak Anita mau pilih Argentina di Piala Dunia kali ini. Nah, pertandingan pertama kan Argentina kalah. Nah, kira-kira bagaimana tuh dia? Kalau secara matematika kalau dorong dalam perhitungan, orang nggak pernah mau sangka. Oh, karena kan ada lawan kamu kan Arab Saudi. Arab Saudi. Nah, secara di atas kertas kan masih Argentina lah yang dapat unggul. Orang nggak pernah berpikir kalau Arab Saudi bisa menang. Argentina. Cuma kan itu fakta akhirnya yang orang dia harus lupakan, ini boleh lupakan itu istilah dah. Bola itu bulat. Bundar. Akhirnya sekarang malah Argentina yang sekarang bisa lolos. 2 pertandingan akhir kan Argentina bisa memenangkan. Jadi juara grup. Siapa yang sampai pilih Argentina? Ini kan soalnya kalau mau lihat Italia ke Argentina kan dari apa ya, segi permainan berbeda. Italia dengan gaya defense, Argentina dengan gaya menyerang. Total football. Seharusnya kan cari lagi kan tim yang sama-sama dan gaya Italia dan Eropa kayak lain, sama dengan Jerman. Walaupun sama-sama, belum ke Jerman, walaupun Jerman juga saya ikut main. Kalau waktu minum dulu dah, Mat, sambil minum. Nah, jadi kalau rupa kita, kenapa kita ambil Argentina? Karena kita ini mau kalau pegang negara lain kong sama benua rupa Eropa. Tetap kita ambil di sebelah. Orang sering kali bertanya, kenapa tidak berhasil lah? Oh iya, siapa tidak berhasil lang? Karena kan sekarang banyak faktor berhasil. Kalau kita bukan dari masalah apa pemain-pemain, cuman kita lebih condong ke perorangan. Karena kita merasa Messi jadi pemimpin tim yang luar biasa. Ini Piala Dunia kali ini kan selain Messi ada juga yang senior. Salah satu itu kan Ronaldo. Nah, memang nggak suka lagi Ronaldo atau bagaimana? Habis masuk ke Messi karena dia individu skill. Kalau masalah individu skill sebenarnya antara Ronaldo dan Messi cuma beda-beda tipis. Cuma dari segi kepemimpinan. Yang pasti orang kan kalau mau ini bukan bicara satu lawan satu. Ini kan main tim. Bicara tim. Bisa mainnya bagus, kompak. Kalau punya pemimpin yang bisa merangkul. Apalagi kan kalau mau lihat kan ini Messi, Ronaldo, termasuk tinggal nih Piala Dunia nih kali ini orang mau ikut. Istilahnya dompet terakhir dah. Yang pasti sama dompet kemampuan semua kasih. Cuma ini yang terlalu habis pikir Arab Saudi. Ya, kembali lagi saya bilang itu bulat. Ini memang keluar, apalagi kalau orang banyak yang dapat ini, banyak pegang malah force 1 di Arab Saudi. Kalau awal pertandingan dan baru mulai menit-menit awal, pikir Argentina mau bantai, mau libas dan mau sekala mah. Akhirnya, tapi memang nih kali ini di di Qatar ini banyak apa kan? Tidak sesuai prediksi. Karena memang prediksi kalau mau dilihat, kalau prediksi dan malah yang diprediksikan yang akan pegang Piala Dunia negara yang belum pernah merasakan gelar. Gelar apa ini? Ya dahaga. Gelar apa ini? Bukan gelar kebangsawanan. Gelar Piala Dunia. Tapi tidak ada sangkut pautnya dengan donat. Tidak ada. Donat itu kalau dorang Messi mau menang, bukan. Pas mencetak donat ini ya, kita sempat lihat video. Nah, siapa? Jepang. Jepang pemain jampo lagi dorang. Itu unggulnya Jepang. Kalau mau tahu, siapa sampai Jepang menang? Apa itu? Karena orang lagi hobi makan donat.
Harus diakui orang itu rajin makan donat. Kong yang jaga backing itu donat meni tahu siapa? Siapa? Oh Pak Sugiono. Breaking. Kon dia cucu siapa dah? Dia cucu siapa dah? Dia cucu Petamang, Nelon. So itu udah ada menangkan. Mar memang kata Jepang itu memang di luar prediksi ya. Iya. Karena begini, ini tapi analisa dah, maksudnya dari kita analisa sendiri. Nah, Jepang ini kan termasuk dua tim raksasa yang belum kalah. Pertama Jerman, ya toh. Kedua terakhir itu Spanyol, walaupun dia mungkin dah kalah atau yang kedua sebelumnya. Oh kalah. Kalah. Tapi kan setidaknya kan dengan Costa Rica kalau nggak salah. Costa Rica. Tapi setidaknya kan, Costa Rica, berarti dong lolos. Cuma ini dua tim ini kan tim besar, tim yang pernah ada dapat Piala Dunia. Ya akhirnya Jepang bisa kalah. Seandainya ini kan udah masuk di final, semua masuk di 16 besar, baku dapat yang berhasil kalau nggak salah. Nah, berani dua orang lolos. Istilahnya kalau Jepang menang di Brasil, saudara tuh calon-calon juara. Kalau menurut Anda mau gimana? Kalau kita sih kembali lagi kita bilang dalam artian karena kan tim-tim raksasa sudah lewat akar. Mungkin ke depan masih ada Prancis, ada Belanda, ada Inggris. Tapi setidaknya kan tim-tim yang istilahnya kalau di Piala Dunia kan dorang yang pegang-pegang lagi. Jerman berapa kali? Jerman 4 kali. Jadi yang Jerman 4, Italia 4, Brasil, Spanyol 2. Nah, setidaknya kan berarti dorang ada mental mau pertandingan selanjutnya. Kira-kira menurut Gana bagaimana? Kalau kita sih orang sering kali bilang mental. Tergantung juga biar punya mental, tapi kalau semangat lupa kata DP pemain tutong bilang nggak fit. Itu mesti kasih jamu itu supaya fit. Yang pasti mesti seminum saraba, mesti seminum ginseng kalau Jepang. Korsel kalau apa? Korsel kan juga nggak lolos. Iya. Imar, ada bau ini terdapat video sampai San menangis ya. Itu karena menangis terharu, bangga. Bukan karena ditinggalkan. Bukan. Imar so kekeringan tapi. Jadi San itu menangis bukan karena ditinggalkan, tapi karena terharu. Masalah nih ngomong-ngomong tentang ditinggalkan. Ini lebih bicara ditinggalkan apa? Ini kan saya bilang masalah ditinggalkan. Sekarang kamu tanya dulu dah. Pernah dialami enggak? Cara saya tinggal dulu. Kalau bicara ditinggalkan sih nggak pernah. Cuman kalau saling meninggalkan sering. Dalam artian tabiar. Tabiar. Enak kan tuh istilahnya bilang putus. Ya itu kan kembalikan karena usia juga kan. Semakin dewasa kadang-kala ya berarti komitmen dia ya lanjut jurang. Kita lihat melanjut sendiri. Nah, Chen. Ya. Ini ngasih kan coba ini sedikit tentang itulah hubungan tadi. Sekarang mau tanya, dibanding hubungan orang pejaman dengan anak-anak milenial zaman sekarang, nggak lihat toh, zaman orang baru mau baglap sedikit, tetap masih bawa hoba sedikit. Kayak orang berapa Riki, apalagi kalau malam-malam, tengah malam, nih kali mar sekarang, aduh, pada kita dulu lewat di jalur Seledan di jembatan, so jam berapa? Jam 11 masih ada lagi dah duduk di situ, cewek cowok di atas motor. Pernah alami nggak begitu? Kalau kita sih begitunya enggak. Biasa kita. Soalnya ada bakuda. Kalau kita enggak biasa tuh di jembatan. Biasanya di mana? Kalau kita biasa Bakolongan. Itu bilang kata di mana? Tower. Lupa dong tahu sekali tuh di tower. Bahaya. Jadi dulu, ini yang bicara tower.
Dulu katu kan jaringannya enggak lupa sekarang. Jadi kalau orang katu mau baku cari tahu dari mana posisi, katower. Di bagaimana di tower dan Bukan makanan di tower, cari jaringan, cari signal. Di Bukit View. Di bonsai ini. apa tapi enak kalau di bukan film baru di begitu. Kita lihat tahu. Hah. Ya enggak. Kalau katu zaman sekarang memang sudah lebih. Kalau turak dulu dah, artinya masih yang tu rasa malu masih Besar. Sekarang kita lihat masih anak-anak dah. Nah, Suka apa anak? Ayo, martoran. orang semua lansia, muda anak. Di pengaruh jomblo. Semanggaku. Bahkan ada kasihan orang bebat tamang so ada cucu. Nah itulah. Nah, kita pernah dulu. Sudah jangan bilang tong kita mang ada cucu. Siapa kan? Ada kasus kan Apa itu? dari teman, Hah? dari teman ini, Teman, DP teman dapat anak. DP teman dapat anak. Nah, Dan DP itu kawan dari dapat teman, anak. DP teman dapat anak. DP kawin DP. Anak Oh, siapa nang itu? ada Oh, kasus-kasus dam. DP teman, buat teman dapat anak. Jadi kalau rupa kita dengan Adam, karena kita dengan satu angkatan, ada anak cewek, kawin dengan kita begitu. Oh, Kalau katu kawin masih muda tuh, kalau 17. iya markasnya DP laki terus umur. Kalau sekarang kan Satu angkatan yang DP papa. sekarang yang ada tuh istilah umur. Terus, Cinta tidak mengenal usia. dia mengenal Cinta cuma mengenal dua. apa? Uang. Deng, Kita langsung nak tahu. racing. Nanti dengan cari apa. Ini kok bagus kan mau bahas tuh begini kalau ada Delon di sini. Iyo sebenarnya. Jadi kalau mau bilang cinta tidak mengenal apa ya seperti bilang tadi, cinta itu cuma mengenal tuh doi, deng tuh satu lagi itu no. Ada agak sedikit jarak, Ini anak gadis persoalan. nggak masalah. Kau suka sekawin dong. Cinta tidak mengenal usia. Tapi cinta kan masih mengenal yang lain. Kalau di situ ada DP pakai ada tanda seru. Tanda seru. Awas. Toto kalau umur terlalu jauh begitu, kalau sudah tahu Iya. Itu kan ada risiko soalnya. Umur namanya umur begini. Nah, dia kan sekarang masih 17 tahun. 18 tahun ya. Istilahnya kalau di Indonesia minimum apa yang suruh ini 17 tahun kan. Kalau di bawah berarti masih kategori anak-anak. Jadi kalau 17 tahun ke atas kan kawin dengan umur yang 39 lah kayak orang. Maksudnya 20. Boleh. Sekarang yang penting itu sama rupa tadi orang Kak Cika. Siapa? Ses Panda bilang. Apa kata tadi? Apa yang tadi? Pokoknya orang itu. Yang penting ada DP biaya. Jangan semua orang apa? Mereka cewek kok nggak suka keluar doi. Ini istilahnya apa? Orang kan itu bukan lagi anak. Ya istilahnya orang bukan lagi mau cinta-cinta monyet. Monyet saja suka pisang. Makan tuh cinta. Jadi kan tuh kan mesti sama biaya, no? Nah, betul. Cuma itu kembali lagi, bukan beda usia. Nah, yang orang mesti harus perhatikan, ketika nanti, ya mungkin kalau awal-awal kawin masih istilahnya masih dompet panas-panas. Marco so tua tuh laki-laki, so tidak berdaya, cewek peporsa-porsa, ya kan? Ini makanya, nah itu bisa jadi makanya kita bilang itu yang mesti cari akan solusi bagaimana. Kayaknya orang mesti undang orang yang mengerti. Opak Sugiono saja seberapa? Masih porsa. Karena kan kebiasaan. Bukannya ketahuan ini. Karena rajin olahraga, rajin angkat besi. Angkat besi.
Angkat besi, jogging. Nah, push up. Nah, ya itu kan yang bukan mau ganti Pak Sugiono. Maksudnya di sebelah sana tuh kan Pak P ini kan banyak yang nama begitu di sini tempat tuh. Ya tuh. Ada. Jadi kan tuh orang mesti lihat contoh biar tua masih rajinnya berolahraga. Masih aja orang di umur kalau 50, kalau tompe otot masih batibul, berarti masih bagus tompe stamina. Iya. Kalau soalnya ndak apalagi dah pemain tua masih umur setengah umurnya dia. Yang selalu kita jaga sisi ingat batong petamang. Siapa kok teh? Delon. Cuman kan tuh Delon pemenang. Dia pegang DP mesin. Mari dia tetap. Dia bilang begini kemarin tuh hari. Seolah-olah dia jaga-jaga orang pejodoh. So suka mencari. Jangan jaga orang pejodoh. Itu Itu yang mesti mau rubah. Umur begini jangan bajaga jodoh. Sekarang menjaga? Dorang turun dia bilang apa? Bajaga blengko jo. Wih, jaga blengko, bajaga ditampa. Kok ditampa pas apa? Banyak ditampa. Terus begitu Ria cuma duduk-duduk ada datang. Asik. Duduk jalan sebelah ada. Mar itu tergantung katu. Berarti sonda aneh sekolah jaga blengko dan tergantung. Kalau mau bagara katu kalau bagus mau bagara pada asik. Jadi guys, ini dari salah satu narasumber terpercaya masalah percintaan. Trompe Abang Vincent Maneng kali ini. Jadi sore enggak khusus cowok-cowok ya. Khusus cowok-cowok kalau soalnya jaga-jaga orang pejodoh mendingan jaga blengko jo. Jadi apa? Soalnya yang jaga blengko banyak trompe senior. Ya, sampai sekarang masih mau jaga blengko. Jaga benteng jo. Yang penting tuh benteng itu jangan sampai runtuh. Itu boda. Iya, jadi mesti jaga selalu. Intinya kalau orang benteng kuat, benteng yang kuat, yang pasti kalau benteng kuat kokoh, yang pasti di situ DP tanpa orang mau badiam kakak. Intinya begitu. Yang penting kalau mau cari mai tua, cari katu yang tuh mau suka terima orang apa adanya. Yang penting apa adanya dong. Jangan bikin katu. Jangan ada apanya torang. Orang terima apa adanya torang, jangan ada apanya torang belum terima. Kan kebalik. Chen. Ini kan para rasa katu memang sepanjang lebar tuh nunggu cerita nih dia sampai sobat cerita tentang jodoh-jodoh lagi, sampai kakek-kakek sebelah lagi, pakai bola kaki lah. Nah, terakhir Chen. Terakhir. Siapa yang mau juara Piala Dunia ini? Tahu? Argentina. Kembali lagi orang di bola Argentina. Kalau yang sana tapi Aradus kalau dia berhasil. Panda Cika. Kalau Cika Argentina. Berhasil. Kalau kita mau bilang Belanda. Kalau ini tuh jaga bilang Akang Tanango. Ini bilang Tanango. Tanango 2013 bilang. Tanango 2013 bilang. Siapa kata sampai bilang begitu dan? Tanango bilang. Sekarang so hebat. Soalnya ada tuh Tanango. Sekarang so hebat. Pokoknya untuk kalau kita sekarang kan mumpung banyak dari tim Asia yang naik, ya sekarang kita dukung situ. Jadi antara Jepang atau kalau kita pun selain Argentina, kita maunya Argentina. Cuman kalau Argentina juara, mudah-mudahan perwakilan Asia. Nah itu jadi turun di Asia dukung ya guys. Jepang Korsel. Ini mata masih ada mata-mata Jepang. Makanya tadi kita kan sempat bawa cerita dengan Vincent sebelum sempat ada ini tadi di awal-awal, ternyata makanya ada singgung-singgung tentang kakek-kakek tuh dia ternyata dompet keturunan. Itu sampai mata miring-miring. Oke deh bro, thanks nih. So boleh terima orang di sini dah bapak jalan di sini. Bapak sambil dah
sedikit berdiskusi. Oke. Oke. Nah, sampai di sini lu sampai podcast kali ini di edisi Bapontar untuk kali ini bersama dengan kita Denli dan Tape Tamang ada Vincent Manengal. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.